Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Jumat tanggal 13 September tahun 2024 adalah peringatan wajib Santo Yohanes Chrysostomus, Uskup dan Pujangga Gereja. Yohanes lahir di Antiokhia, Syria, antara tahun 344 dan 354 dari sebuah keluarga bangsawan. Ia dididik sesuai dengan cara hidup kebangsawanan mereka. Ketika berumur 20 tahun, ia belajar retorika di bawah bimbingan Libanius dan dibaptis menjadi Kristen. Bersama dengan beberapa temannya, ia mendalami hidup membiara dan belajar teologi serta menjadi rahib di pegunungan Antiokhia. Pada tahun 386, ia ditahbiskan menjadi imam oleh Uskup Flavian I dari Antiokhia. Sepeninggal Nectarius, Patriark Konstantinopel tahun 397, Yohanes dipilih sebagai Uskup Konstantinopel. Pada masa itu, hidup susila penduduk kota sangat merosot, sehingga ia membuat pembaruan hidup moral di seluruh kota dan di kalangan rohaniwan-rohaniwan. Kepandaiannya dalam berpidato diterapkannya dalam pembaruan tersebut. Ia menerapkan sabda Tuhan secara tepat sesuai dengan situasi kehidupan susila umat. Oleh karena itu ia dibenci, ditantang dan dikucilkan oleh pembesar-pembesar kota dan uskup lainnya. Banyak penderitaan yang ia alami dalam pengasingan. Ia meninggal dalam kesengsaraan sebagai saksi Kristus. Yohanes dikenal sebagai uskup yang saleh. Karena kefasihannya berbicara dan tulisannya yang berbobot, ia dijuluki Chrysostomus, yang artinya si mulut emas. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 9 ayat 16 sampai 19, dilanjutkan dengan ayat 22b sampai 27. Saudara-saudara, memberitakan Injil bukanlah suatu alasan bagiku untuk memegahkan diri, sebab bagiku itu suatu keharusan. Celakalah aku bila aku tidak memberitakan Injil. Andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, maka pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku?
Upahku ialah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sebab sekalipun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba semua orang, supaya aku dapat memenangkan orang sebanyak mungkin. Bagi semua orang, aku menjadi segala-galanya, supaya sedapat mungkin memenangkan beberapa orang di antaramu. Segala-galanya itu kulakukan demi Injil, agar aku mendapat bagian di dalamnya. Tidak tahukah kalian bahwa dalam gelanggang pertandingan, semua peserta turut berlari, tetapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa, sehingga kalian memperolehnya. Tiap-tiap orang yang mengikuti pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu, aku berlari bukan tanpa tujuan, dan aku bertinju bukan dengan memukul secara sembarangan. Sebaliknya, aku melatih dan menguasai tubuhku sepenuhnya. Jangan sampai aku sendiri ditolak sesudah memberitakan Injil kepada orang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 6 ayat 39 sampai 42. Pada suatu ketika, Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Mungkinkah seorang buta membimbing orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak melebihi gurunya, tetapi orang yang sudah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Mengapa engkau melihat selumbar dalam mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak kau ketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar dalam matamu," padahal balok dalam matamu tidak kau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah menjadi pewarta. Pada perayaan Santo Yohanes Chrysostomus, kita diajak untuk merenungkan bacaan tentang pentingnya refleksi, kesadaran, dan pemahaman diri dalam hidup. Bacaan Injil menyampaikan bagaimana Yesus menghendaki agar para muridnya berefleksi dalam kerendahan hati. Kata Yesus, seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi siapa saja yang telah selesai pendidikannya
akan sama dengan gurunya. Ungkapan lain dalam hidup sehari-hari yang lebih lugas biasa kita dengar, jangan sok tahu atau jangan sok kasih nasihat. Sehubungan dengan hal ini, kiranya ayat-ayat berikut bisa dicerna. Keluarkanlah dahulu balok dari matamu, setelah itu engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan serpihan kayu itu dari mata saudaramu. Menjadi pewarta bukanlah berarti mempertajam penglihatan kita atas kesalahan ataupun kekurangan orang lain, tetapi memberi kesaksian dengan sendiri menghayati dan mengevaluasi diri untuk mengembangkan atau membarui diri jika diperlukan. Dan selanjutnya membagikan pengalaman imannya kepada orang lain. Paulus dalam bacaan pertama dinyatakan mempertanggungjawabkan identitas dirinya sebagai pewarta. Memberitakan Injil bagi Paulus adalah keharusan. Bahkan ia mengatakan, "Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil." Sedemikian kuatnya semangat Paulus untuk memberitakan Injil, namun semua itu bukan untuk dirinya, melainkan karena Kristus yang mengutusnya. Karena itulah, ketika berbicara upah, Paulus mengatakan bahwa upahnya adalah boleh mewartakan Injil tanpa upah. Bukan untuk mencari ketenaran diri ataupun keuntungan diri, tetapi supaya Kristus dan kasih-Nya dan kabar keselamatannya disampaikan kepada banyak orang. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam kehidupan kita yang transparan dewasa ini, kita bisa menemukan banyaknya dan cepatnya komentar-komentar atas peristiwa-peristiwa yang terjadi dimanapun. Sayangnya, komentar negatif dan kecenderungan untuk menunjukkan kesalahan orang lain lebih mudah tersiar dan menjadi viral. Bahkan kita bisa menemukan upaya-upaya untuk menjatuhkan orang lain dengan membeberkan kesalahan. Tidak jarang berita-berita hoaks pun diviralkan demi mendapatkan kesan bahwa orang tersebut bersalah. Betapa kita sering begitu menikmati pembicaraan tentang kesalahan ataupun kejatuhan dan kejelekan orang lain. Semoga kita dapat semakin rendah hati agar tidak selalu menilai kesalahan atau kejelekan orang lain. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.